Perjalanan timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17, saudara-saudara, akan dimulai hari Selasa malam pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, live eksklusif di RCTI. Dukung ya saudara-saudara ya, dukung. Walaupun dari pemantauan saya ini banyak sekali supporter Indonesia yang pesimistis. Tapi ya nggak apa-apa lah, berjuanglah. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, setelah kegagalan menyakitkan, kekalahan memalukan di Piala AFF U17 2026 bulan lalu saudara-saudara, bulan April. Sekarang perjuangan U17 Indonesia akan dimulai. Perjuangan untuk lolos ke Piala Dunia U17 akan dimulai tanggal 5 hari Selasa saudara-saudara di Jeddah. Piala Asia U17 akan dimulai. Dan di pertandingan pertama, Indonesia berkesempatan menghadapi Cina, menghadapi Tiongkok, People's Republic of China. Pada pertandingan pertama di grup B, saudara-saudara. Pukul 23.30 atau ya, waktu Indonesia Barat, 23.30 waktu Indonesia Barat, dan akan ditayangkan langsung oleh RCTI. Silahkan simak di situ saudara-saudara. Sementara di pertandingan lain, Jepang akan menghadapi Qatar. Ini grup B ini tidak mudah saudara-saudara, walaupun Qatar sudah pasti lolos ke Piala Dunia. Karena status mereka nanti di Piala Dunia itu adalah tuan rumah sampai 2029. Nah, tetapi mereka juga ikut Piala Asia ini sebagai ajang uji coba. Dan Qatar nanti akan menjadi lawan kedua Indonesia tanggal 9 Mei. Nah, jadi ini kuncinya ada di pertandingan pertama. Karena pertandingan pertama melawan Cina, pertandingan pertama di semua turnamen, di semua ajang itu adalah lebih banyak faktor mental. Mental, saudara-saudara. Kalau mentalnya sudah kena duluan, sudah hancur duluan, ya sudah selesai. Tetapi kalau mentalnya tidak terpengaruh, mentalnya bagus, ya itu akan lancar jaya sampai akhirnya. Jadi ini pertandingan pertama melawan Cina ini amat sangat penting sekali saudara-saudara. Setidaknya kita jangan sampai kalah. Jangan sampai kalah. Kalaupun kita nggak bisa mengalahkan Cina, ya minimal seri, minimal imbang. Minimal imbang, nanti baru di pertandingan berikutnya kita berjuang untuk menang. Tetapi kalau itu kita kalah di pertandingan pertama dan kalah dengan skor yang mencolok, yang cukup telak, ya saya pesimistis Indonesia akan bisa lolos ke Piala Dunia U17. Karena sebenarnya untuk lolos ke Piala Dunia U17 itu tidak sesulit di U20. Karena di U17 ini saudara-saudara, juara dan runner up grup otomatis lolos. Kalau Qatar masuk finish di posisi pertama dan kedua, maka akan ada satu peringkat ketiga terbaik untuk menggantikan Qatar. Dan dari semua grup ini, di grup terakhir, grup D itu hanya ada 3 tim. Jadi ini sebenarnya enak sekali untuk Indonesia, untuk peserta Piala Asia U17 ini untuk lolos ke Piala Dunia U17. Kalau saudara-saudara ingat, pertandingan melawan Cina ini bukan yang pertama. Pada bulan Februari, saudara-saudara, tanggal 8 dan tanggal 11 Februari, kalau saudara-saudara ingat, di Tangerang, di Indomilk Arena di Tangerang, itu U17 ini, Indonesia dan Cina itu sempat bertemu dalam pertandingan uji coba internasional. Dan hasilnya Kalau saudara-saudara masih ingat, waktu itu dalam 2 pertandingan itu ya, pertandingan pertama Indonesia U17 dikalahkan Cina U17. Skornya
7 gol tanpa balas. Nah, waktu itu pemain-pemain yang sama juga nanti, pemain-pemain Cina itu yang sama itu juga akan main nanti di sini. Kemudian pada pertandingan keduanya tanggal 11 Februari itu sudah sedikit lumayan sedikit lebih baik karena Cina sudah merotasi. Merotasi skuadnya. Di pertandingan pertama Cina itu tampil dengan full tim, full squad. Pemain-pemain terbaiknya, skuad intinya dimainkan. Sementara pada pertandingan kedua Cina merotasi sehingga mereka hanya menang 3-2. Nah, waktu itu Ricky dan si Chico mencetak gol untuk Indonesia. Nah, si Ricky itu melewat penalti. Nah, bedanya saudara-saudara, bedanya waktu itu pelatihnya masih Nova Arianto di masa akhir Nova Arianto. Jadi transisi dari Nova Arianto ke Kurniawan. Nah, setelah pertandingan melawan Cina itu kemudian diberikan tongkat estafet kepelatihannya kepada Kurniawan Dwi Yulianto. Dan debut Kurniawan sebenarnya berjalan dengan cukup mulus, mengalahkan Timor Leste 4-0 di Piala AFF U17. Walaupun kemudian waktu menghadapi Malaysia kalah 0-1 dan kemudian imbang 0-0 dengan Vietnam. Dengan hasil itu Indonesia U17 asuhan Kurniawan gagal lolos ke semifinal Piala Asia AFF, Piala AFF U17. Sebenarnya nggak masalah, tidak juara di AFF tidak masalah. Yang penting nanti di Asia U17 itu dibuktikan kualitasnya. Karena kalau saudara-saudara ingat pada Piala AFF sebelumnya di eranya Nova Arianto itu juga nggak juara, tetapi pada akhirnya di Piala Asia lolos, lolos ke Piala Dunia U17. Nah, masalahnya gaya bermain waktu itu tim saat itu berbeda jauh dengan tim yang saat ini. Untuk mencoba menyiasati dari kegagalan Indonesia di AFF, saudara-saudara, Kurniawan kemudian melakukan perubahan. Beberapa pemain dicoret ya. Ada yang karena cedera, misalnya si Mirza Fijatullah, ada yang karena kualitasnya dianggap masih kurang. Nah, kemudian dia juga memanggil 3 pemain diaspora. Nah, 3 pemain diaspora baru, bukan baru ya, lama ya, sebenarnya sudah sering main di usia ini. Salah satunya adalah Matthew Baker. Matthew Baker kembali dipanggil untuk memperkuat tim ini. Walaupun nanti setelah ini Matthew Baker akan main juga untuk tim U20. Nah, pemanggilan Matthew Baker, kemudian si Mike Rajasa, kemudian Noha siapa ya? Si Mangung Song itu adalah bentuk usaha terakhir dari Kurniawan untuk membuat skuad ini kompetitif. Termasuk Matthew Baker, khusus Matthew Baker ini menurut saya ya, karena Matthew Baker kan sudah punya pengalaman sebelumnya. Dia juga ikut Piala Dunia U17, ikut Piala Asia U17, ikut timnya Nova Arianto, dan nanti di usianya masih memenuhi syarat, dia akan dipanggil lagi untuk U20 nanti di asuhannya Nova Arianto. Jadi ini sebagai bentuk ya mungkin bisa dibilang kalau putus asa ya bisa. Putus asa Kurniawan karena tidak bisa mendapatkan skuad yang kompetitif, bisa sehingga dia memanggil veteran, alumni edisi sebelumnya. Tetapi itu tidak apa-apa, harus kita hargai sebagai usaha dari Kurniawan untuk memperbaiki skuad. Dan Matthew Baker, walaupun dia posisinya di fullback, saudara-saudara, setidaknya pengalaman dia, kemudian kepemimpinan dia itu yang dibutuhkan oleh Kurniawan di sini. Karena mayoritas pemain ini memang pemain-pemain baru yang belum punya pengalaman di ajang internasional. Nah, itu kemungkinan seperti itu dan dia berharap. Tetapi ya dengan hanya 1 pemain seperti Matthew Baker ya mungkin agak sedikit
berat, saudara-saudara, berat karena masalah sebenarnya bukan di posisinya Matthew Baker, bukan, tetapi di lini depan dan lini tengah yang terlalu sering berlama-lama dengan bola, yang terlalu berusaha untuk mendikte, ball possession, sementara di lini depan, di sektor penyerangan itu terlihat tumpul, efektivitasnya kurang sekali, saudara-saudara. Jadi, ya nggak apa-apa. Kita lihat saja nanti kehadiran Matthew Baker ini akan seperti apa. Dari pantauan saya di berbagai platform media sosial, saudara-saudara, komentar netizen, kemudian di kolom-kolom komentar di media-media online, itu mayoritas, mungkin sekitar 90% itu tampaknya kurang yakin, tidak percaya diri. Ya memang belum ada survei, saya juga nggak bikin survei, tetapi tampaknya mayoritas tidak terlalu yakin dengan tim ini. Mayoritas tampaknya tidak terlalu percaya dengan tim ini akan bisa lolos ke Piala Dunia U17 seperti di eranya Nova Arianto maupun seperti di eranya Bima Sakti ketika menjadi tuan rumah. Nah, beda. Kalau Bima Sakti kan tuan rumah, tetapi kalau Nova Arianto kan dia lolos lewat jalur Piala Asia, lewat jalur kualifikasi. Ini banyak sekali dan pesimistisme, ketidakyakinan, ketidakpercayaan itu menurut saya normal, wajar, dan cukup masuk akal jika melihat cara bermain tim ini setidaknya kemarin selama Piala AFF U17. Itu mainnya memang parah, saudara-saudara, parah lah, saudara-saudara. Maksudnya itu kurang, tidak ada gregetnya. Kalah boleh, tidak juara itu boleh, tetapi setidaknya tunjukkanlah cara bermain yang tidak bagus-bagus amat juga nggak apa-apa, tetapi ada bisa dilihat progresnya. Nah, inilah tampaknya yang membuat supporter, fans, netizen itu kurang begitu yakin dengan tim U17 yang kali ini. Banyak sekali yang meragukan ini, banyak sekali yang tidak yakin Indonesia akan bisa menempati setidaknya runner up di grup B, karena kalau juara grup tampaknya berat, itu milik Jepang lah. Berarti kita akan berjuang untuk runner up. Nah, itu banyak sekali yang pesimistis, banyak sekali yang tidak yakin, apalagi jika melihat juga rekam jejak Kurniawan sebagai pelatih tim nasional. Kurniawan itu di level klub di Indonesia juga hasilnya tidak terlalu bagus, melatih di Malaysia juga hasilnya tidak terlalu bagus. Dia jadi asisten Indra Safri doang sih. Yang tim nasionalnya jadi asisten Indra Safri doang, ya banyak yang pesimis lah intinya, saudara. Banyak yang pesimis, banyak yang tidak yakin tim ini akan bisa mengulang sukses generasinya sebelumnya, generasinya Evander Florasta dan si Fadli Alberto lolos ke Piala Dunia U17 melalui jalur kualifikasi. Saya juga pesimis, saudara-saudara. Saya juga pesimis sama, dan saya sudah sejak awal juga saya sudah mengatakan, kan, saya beberapa video saya juga sudah tidak yakin dengan skuad ini. Ya kan, memang wajar tidak percaya dengan tim ini, wajar, karena memang cara bermainnya menurut saya buruk sekali lah. Butuh banyak sekali perbaikan, butuh banyak sekali perubahan. Dan ini juga bukan salah Kurniawan, karena Kurniawan juga baru melatih baru bulan sejak Februari, kan, Maret lah, sejak Februari, Maret, April, Mei, ya, hanya berapa bulan, dan itu tidak mudah walaupun skuadnya sudah terbentuk sejak tahun lalu dan sudah diikutkan di Elite Pro Academy di U16. Tetapi kan pelatih ini tetap saja punya faktor, punya peranan yang cukup penting terhadap sebuah tim, karena pelatihlah yang mengatur taktik, mengatur strategi, mengatur cara dia bermain akan seperti apa. Dan cara pelatih mengatur skuad, cara pelatih menerapkan taktik dan strategi itu juga tergantung dari kualitas pemain. Kalau kualitas pemainnya tidak bagus, ya sulit untuk mengharapkan taktik yang progresif, taktik
taktik yang bunglon, yang berubah-ubah sulit. Tetapi kalau kualitas pemainnya bagus, ditunjang oleh taktik, strategi pelatihnya yang bagus, ya itu akan sejalan. Begitu pula sebaliknya, kalau pelatihnya bagus juga pemainnya tidak mendukung juga sama. Jadi ini bukan sepenuhnya salah Kurniawan juga, karena ya kenapa PSSI tidak seharusnya seharusnya ketika tahun lalu timnya Nova Arianto ikut Piala Asia, Piala Dunia, itu seharusnya sudah ada lapis keduanya dengan pelatih yang berbeda. Nah, dengan pelatih yang berbeda, jadi punya waktu 1 tahun. Saran saya nanti kalau pada akhirnya U17 ini gagal, ya sudah, Kurniawan diganti, kemudian bikin tim baru lagi dengan pelatih yang sama untuk tahun depan. Dan tampaknya timnya sudah ada juga main di EPA, Elite Pro Academy U16, tinggal pelatihnya siapa. Nah, itu aja. Pelatih yang sama, skuad yang sama, berpemusatan latihan selama setahun. Karena tim U17 begini, remaja, junior begini nih, beda dengan senior. Kalau senior 3-4 hari seminggu latihan bersama jadi. Tapi kalau tim junior seperti ini, remaja apalagi, itu harus pemusatan latihan jangka panjang. Dan saran saya itu aja. Jadi kalau ini nanti gagal, tidak lolos, ya udah, bikin tim baru lagi, pemusatan latihan setahun, berkumpul setahun, ikut liga, uji coba internasional dengan tim-tim nasional negara lain, baru nanti petik di tahun depan. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z. Dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu, dari Santa Venang sampai kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi, saudara-saudara, kita mencoba mempreview tim nasional U17 Indonesia yang tanggal 5 Mei, hari Selasa malam, kira-kira pukul 23.30 akan menghadapi pertandingan pertama Piala Asia U17 menghadapi Cina live secara langsung di RCTI. Itu adalah menghadapi Cina. Pertandingan pertama tidak akan mudah, karena kalau saudara-saudara ingat, di bulan Februari Cina mengalahkan Indonesia 0-7 dan 2-3 dalam 2 pertandingan uji coba di Tangerang. Tetapi ya, itu sudah beberapa bulan yang lalu. Mungkin situasinya akan berbeda saat ini. Jadi, tetapi intinya adalah ini adalah tim yang berat. Dan jangan lupa, pertandingan pertama itu selalu membawa muatan mental, muatan emosional. Mentalitasnya itu akan teruji di sini. Kalau kita gagal di pertandingan pertama, hancur lebur, itu biasanya pada pertandingan berikutnya juga akan hancur juga. Mental. Jadi ini ada faktor mental di pertandingan. Di semua turnamen, di semua ajang, di banyak tim nasional, banyak klub, banyak tim itu selalu menjadikan pertandingan pertama itu sebagai patokan mental. Kalau kita survive, ya minimal, kalaupun nggak bisa menang, minimal seri lah. Kalau sebelumnya kita kalah 0-7, kemudian kalah 2-3, ya setidaknya hari ini, nanti besok tanggal 5 ini, kita bermain imbang saja sudah cukup. Itu aja, nggak usah muluk-muluk. Nanti baru kita coba kejar cari kemenangan melawan Qatar, walaupun juga berat, saudara-saudara. Jadi intinya grup ini, grup B, ada Jepang, ada Cina, ada Qatar, ini berat. Walaupun berat, dan Indonesia butuh banyak sekali perbaikan, butuh perubahan, butuh evaluasi, tetap harus optimistis, jangan menyerah. Kalau menyerah nggak usah main bola, udahlah berjuang sampai habis, sampai menit terakhir. Jangan hanya suntikan motivasi, tetapi juga taktik dan strategi yang tepat dari pelatih itu dibutuhkan. Nah, pertanyaannya adalah pelatihnya punya nggak? Itu aja, tetapi kita harus optimistis, setidaknya jangan sampai kalah telak dari Cina. Kalau kita kalah di pertandingan pertama, ya akan berat, saudara-saudara, karena di pertandingan terakhir kita akan menghadapi Jepang yang
prediksi saya dia akan melaju amat sangat mulus. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja. Skip. Jangan ditonton, tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok. Yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!